Insya Allah saya ini bukanlah orang yang alim ilmu hakikat, tapi saya diminta oleh Tuan Syekh Abdurrahman untuk menjelaskan satu sholawat Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Ini sholawat, seingat saya, sholawat yang ke-7. Isinya, kandungannya luar biasa. Orang jika baca sholawat ini dengan faham maknanya, dia akan mengenal al-haqiqah al-Muhammadiyah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan merasakan kedekatan kepada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, karena ini Allah ilhamkan kepada Sidi Ahmad dan diamalkan oleh para mursyid-mursyid Ahmadiyah, mari kita kirimkan Al-Fatihah terkhusus, teristimewa untuk beliau dan guru-guru di sini. Al-Fatihah. Ulama-ulama thariqah itu ada yang Allah tanam ma'rifat dalam dirinya lalu dikunci. Ada yang diizinkan untuk membuka. Ada yang diizinkan untuk menyebarkannya. Beberapa mereka dapat ketika rohaniyahnya Allah taraqikan, Allah angkat, sampailah ia berpindah dari alamul mulki yang disebut oleh sahabat saya tadi. Alamul mulk ini disebut alamul mulk, alam nyata, alam hawas yang dapat dihukum dengan pandangan fisik, hissi. Inilah yang disebut materialism. Orang yang hanya berhenti pada pandangan fisik, pandangan materi, dia akan ingkar kepada pandangan yang di atasnya. Di atas mulki ada malakut, alamnya para malaikat. Disitulah taman-taman zikir. Jika ada orang ruhnya Allah angkat ke alam ini, Allah taraqikan ke alam ini, maka dia akan mendengar tasbih-tasbih malaikat, tasbih-tasbih pohon, tasbih hewan, laut, semuanya. Tetapi zikir-zikir ini masih umum. Inilah yang sudah kita amalkan hari-hari. Jika beruntung dia bertemu mursyid yang kamil, mukamil, Allah angkat lagi rohnya sampai kepada alam yang disebut alam Jabarut. Jabar berarti kekuasaan. Alam kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah taala menciptakan kerajaan-kerajaan makrifat. Disitulah para anbiya, mursalin dan awliya dan kibar malaika, malaikat yang disebut Illiyin, di atas muqarrabin. Di alam Jabarut itulah tersimpan ma'arif, makrifat. Ada wali Allah angkat rohnya, bukan jasadnya. Karena yang diangkat jasad dan ruhnya hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga Imam Mahdi, wallahu a'lam. Kita belum tahu hakikatnya. Apabila ruh seorang wali diangkat ke sana, jika dia seorang intelektual, ahli ilmu, maka ketika ilham itu turun, dia mampu menerjemahkan dengan bahasa ilmiah.
Tapi Allah tidak akan bagi kepada orang yang suka bercerita tidak pada tempatnya. Karena itu jawahir, itu permata, tidak mungkin disebar, dibagi di tepi jalan, di tepi Lebuh Raya ya. Kalau di tempat saya disebut Jalan Raya, sini Lebuh. Tapi di Minangkabau kita sebut Labuh, Labuh Gadang, Lebuh besar. Tidak mungkin. Barang-barang mulia pasti dijual, ditaruh, disimpan di tempat yang sangat aman. Itulah qalbu para wali-wali yang mampu menahan syatahat-syatahatnya, yang mampu menahan hal ekstasenya. Mereka-mereka itulah, kalau boleh kita sebut, bank ma'rifat. Bahasa di kitab disebut manba'ur raqa'iq, manba'ul ma'arif. Itu bahasa lama. Bahasa sekarang boleh kita sebut gudang ma'rifat, bank ma'rifat. Itulah wali-wali Allah. Tubuhnya kecil, tapi isi dadanya seluas alam semesta. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi Al-Imam Al-Muhaddis Mula Ali Al-Qari mengatakan, ketika ada satu hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala sama'i, innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tidaklah sanggup menampung cahaya pandangku, cahaya ma'rifatku, langit dan bumi. Langit bumi terima ma'rifat hancur, hanya terima kun hancur. Tapi qalbu hamba Allah yang percaya kepadanya sanggup menerimanya, mampu menahannya. Maka qalbu orang beriman lebih kuat dari langit dan bumi. Atas dasar itulah wali-wali Allah jadikan sebagai sendi-sendi alam. Makanya doa-doa wali dapat menjaga bumi. Bukan wali jaga bumi, wali dijaga Allah. Kita ini yang meyakini, yang menjalani ajaran-ajaran sufiyah ahlu sunnah pun dituduh melenceng dari ahlu sunnah. Kita dikatakan mempercayai wali-wali jaga alam. Bukan. Wali-wali doanya menjaga alam, zikirnya menjaga alam, ma'rifatnya membuat alam ini bertahan sampai hari ini. Dan kabar gembiranya, semakin dekat akhir zaman, semakin banyak ma'rifat turun dalam ilham-ilham qalbu para wali. Tapi kenapa ilham-ilham ini dulu dikunci mati dalam qalbu para sahabat? Karena itu zaman transisi, zaman perpindahan dari zaman jahiliyah kepada zaman bercahaya. Maka yang dikuatkan tauhid dan syariat, supaya orang tidak menyembah Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Isa pernah disembah. Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini juga dinukil oleh Imam Sidi Ahmad Tijani dalam kitab Bulughul Amani bagian-bagian belakang. Beliau berkalam. Apa kata beliau? Wali-wali Allah itu tempat tajalliyat, manifestasi Allah, mentajallikan. Apa arti tajalli bahasa Melayu? Menyatakan, memantulkan sifat-sifatnya yang sangat mulia. Apabila ini dibuka kepada makhluk-makhluk Allah, mereka akan mengira itu Allah. Padahal itu bukan, itu baru walinya.
Apa kata Imam Al-Mursi? Maka orang-orang awam, orang-orang yang dibukakan, dikasyafkan siapa hakikat wali, mereka akan jazbah, mereka akan mabuk, sakar, lalu menyembah si wali. Padahal wali itu bukan Allah, tapi dia melihat sifat-sifat Allah. Dulu saya pernah bagi cerita ini di depan seorang artis, ya. Tapi kemudian videonya dipotong. Ya, ada juga kiai datang ke rumah saya tanya, ya, masalah-masalah teologi. Saya kemudian katakan masalah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah disembah oleh sebagian pengikutnya karena mereka melihat pancaran sifat Allah. Mereka bukan menyembah Nabi Isa, mereka sedang menyembah Allah. Tapi kalam ini tak bolehlah kita pakai hari ini, ya. Saya hanya ingin share bahwa dulu ada di kitab, ya, dulu ada di dalam kitab. Ada imam yang pernah menyinggung masalah ini. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau punya tugas kuat mengkuatkan tauhid, akhlak dan syariat, supaya apabila ilmu ma'rifat dibuka di akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW tidak menyembah nabinya, tidak menyembah wali-walinya, tidak menyembah dewa-dewa dan malaikat. Dewa itu malaikat sebenarnya. Itu hakikatnya. Kenapa syariat ketat? Orang yang tambah kuat, tinggi hakikatnya, dia akan kuat syariatnya. Tidak mungkin. Itu ciri-ciri daripada Muhammadi. Umat Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW, setiap bertambah tajalliyat Allah ke dalam dirinya, akan bertambah kuat, sabit syariatnya, akan bertambah mesra dia dengan ilmu-ilmu akidah. Meskipun al-hussad, orang-orang yang hasad, akan tetap mengatakan dia kafir, dia sesat, ya. Dulu Al-Ghaus di zamannya Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili pun dituduh sesat. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi pun disebut sesat, karena beliau dikatakan pernah berguru kepada Sayyidina Balia bin Mulkan Abul Abbas Khidir alaihi salam. Orang tak percaya, dikira Khidir sudah mati. Mana ada, orang hidup lebih dari 1000 tahun. Dia pikir tidak mungkin. Iblis sudah mati atau masih hidup? Masih hidup? Masih. Apabila Allah sanggup berkuasa memanjangkan hidupnya iblis, apatah lagi memanjangkan hidup seorang nabi. Ya, Sayyidina Khidir alaihissalam. Orang yang hafal namanya Balia bin Mulkan, insyaallah akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu ini bagian daripada ilmu-ilmu Khidiriyah, karena Sayyidina Khidir mengambil ilmunya, menyempurnakan ma'rifatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sebagian ahli hadis yang mengerti ilmu hakikat memasukkan nama Sayyidina Al-Khidir kepada daftar jumlah list ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat seorang wali diangkat rohaniahnya sampai ke alam jabarut, jika dia turun, dia bercerita ma'rifat. Jadilah kitab Hikam Ibn Athaillah. Jika dia naik lagi terus ke alam lahut, lahut itu artinya ketuhanan. Tapi di alam itu yang dicerita hanya Muhammad Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi alam itu hanya cerita tentang awsaf al-Muhammadiyah, sifat-sifat hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tapi dia bernama Lahutiyah. Lahut. Nanti ada lagi alam di atasnya, saya tak boleh cipta. Ya. Kita bolehlah baca ya, Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Sayyid Rasul. Beliau diilhamkan Allah Subhanahu wa taala satu sholawat panjang sekali, dan kita baca sesanggupnya ya. Takut saya tak kuat melanjutkan. Allahumma salli ala aini bahril haqa'iqil wujudiyatil mutlaqatil lahutiyah. Ya Allah, salli, limpahkanlah kasih sayang ala terhadap aini. Ain dapat berarti sumber, dapat juga berarti mata air. Ain juga berarti mata ini, tapi di sini ini bahasa majazi. Ain bahri, sumber lautan haqa'iq al-wujudiyah, sumber daripada lautan hakikat wujud al-mutlaqah al-lahutiyah, yang mutlak, yang tak dapat, yang tak terikat dengan materi, itu disebut mutlak. Tidak terikat dengan alamul mulk, dengan jasad ini, dengan bumi dan langit, disebut dengan wujud mutlak. Wujud apa? Ya, gimana? Berat tak? InsyaAllah mudah ya Allah. Allah mayassir. Allahutiyah, ini penciriannya. Berarti ini solawat beliau download dari Play Store. Allahutiyah ya, ini analog saja. Kalau hendak download, tahu download ya, unduh. Kalau hendak munduh, bukan munduh jambu, bukan. Ini munduh ma'rifat al-Muhammadi. Harus ada alatnya. Kalau sekarang ada smartphone, smartphone-nya harus hidup, harus ada card-nya. Apa rosid indakum? Rosid, rosid, pulsa, pulsa, topang. Nah, topang. Biar sama dengan bahasanya. Harus ada di kreditnya. Sudah ada semua, harus ada alamat, nama emailnya. Sahih? Ya. Itulah nama walayah. Setiap wali menyimpan di kolbunya nama kewalian. Nama kewalian itu nama kehambaan. Ada Fulan Abdul Latif, ada Abdul Rahman, ada Abdul Jalil, ada Abad. Itu namanya Abad, ism walayah. Ism kita ini, nama mana yang paling berkesan di dalam qalbu, maka kita bisa masuk melalui pintu itu. Semua nama itu, semua nama-nama disebut asma, al-asmaul husna, tapi dia hanya 99. Allah punya nama tak terbatas. Tapi 99 ini punya jami', ism jami'. Oleh sebagian ulama disebut ismul jalalah, sebagian menyebut ismul zat. Tapi ini baru zatul asma', belum nama zat-zatnya. Masih ada lagi nama di balik nama, rahasia di balik rahasia. Jika hanya Allah saja nama, tidak ada rahasia. Semua orang juga tahu. Yahudi dahulu, Yahudi ahli kitab juga sudah tahu nama Allah. Allahumma, Elohim, Allah sama. Ada nama di balik nama. Tapi lafaz alif lam lam ha, Allah, itu mencakup semua 99 nama.
Apabila kita menyebut di dalam kalbu Allah, 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 maka nama itu akan mencakup semua al-asma'ul husna. Tidak usah fikirkan orang yang membid'ahkannya. Karena jika fikiran ini berjalan, dia menjadi hijab kalbu. Inilah asbab kenapa murid tidak pernah dapat natijah hasil ketika berzikir. Karena fikirnya banyak soal, soal jawab, soal jawab, soal jawab. Bid'ah tak, bid'ah tak. Orang sudah zikir, orang sudah mabuk, orang sudah fana, dia masih jida di kepalanya. Ya. Asif. Ya, kasihan. Baik. Jadi lafaz-lafaz begini ini di-download, diunduh ruhnya dari dimensi alam bernama alam lahutiyah, alam lahut. Di situ ada asrar al-Muhammadiyah, rahasia-rahasia Nabi Muhammad SAW. Kita ambil semua ilmu para ulama, walaupun thariqah kita thariqah A, thariqah B, ilmu para wali sumbernya sama. Sebagaimana kita percaya semua nabi, kita pun tasdik kepada semua wali. Ya, maka jika ada wali buka satu makrifat, kita ambil. Jika ada wali buka hikmah walaupun dia Syazili, kita Naqsyabandi, kita ambil. Kita Syazili, ada orang buka rahasia, dia thariqah Ahmadi, kita ambil. Jangan batasi diri. Itu hijab, ya, itu hijab. Buka kalbunya. Saya tak mau dengar lah, itu thariqahnya lain dengan saya. Rahmat Allah luas. Jangan seperti Arab Badui. Allahumma ighfir li wa Muhammad wa Muhammadan wa la taghfir siwana. La wa taghfir ahadan siwana. Ya Allah, ampuni saya dan Muhammad saja. Jangan ampunkan selain kami berdua. Itu Arab Badui. Tahu Arab Badui? Arab kampung, pelosok dusun. Ya. Dia hanya menganggap dirinya yang paling mulia. Kita tidak boleh begitu. Rahmat Allah luas. Selama ni tuan-tuan merasa mulia dari sampingnya ma'rifat, tak bisa masuk. Wallahi, demi Allah, ada sedikit saja merasa lebih daripada orang di hadapan, di kiri, kanan, belakang, Allah haramkan asrar-asrar. Itulah sebabnya kenapa saya setiap kali mau assalamualaikum, saya istighfar dulu. Saya minta ampun dulu kalau ada bersitan itu, ada lintasan itu. Ada lintasan itu. Minta izin dulu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya-awliya Allah. Wabil khusus sahib salawat, ya. Apalagi kepada yang disalawatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu disebut aini bahril haqa'iq al-wujudiyah, sumber lautan wujud. Apa maksudnya? Semua wujud bersumber darinya. Air hujan yang kita nikmati itu adalah uap dari air laut. Laut itu adalah sumbernya air yang ada kita makan, minum hari ini, malam ini. Namun banyak orang setelah minum dia lupa dengan laut. Dia lupa dengan laut. Baju ini dari kapas, ya, ini dari kapas ataupun plastik. Tapi setelah pakai baju rancak, indah, cantik, orang lupa bahwa baju ini dari kapas. Paham analog ini? Paham? Kias ini paham? Nah, maka sholawat ini ingin memulangkan ingatan kita, zikrayat kita
supaya kita ingat kepada kampung asli kita. Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani menyebutnya al-watan al-asli. Jadi dalam bahasa Sidi Ahmad, Aini Bahril Haqa'iq Al-Wujudiyah. Dalam bahasa Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani disebut al-watan al-asli, kampung asal. Kampung asal kita itulah dalam bahasa lainnya disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa manba'ir raqa'iq al-latifatil muqayyadatin nasutiyah. Manba' ini kalau diterjemah bahasa Melayu apa? Sumber. Ya. Dia sama dengan ain, tapi ini untuk istilah sesuatu yang mesti digali dulu. Jika dia digali keluar, disebutlah dia manba. Nah, saya tak tahu ibarat di sini. Tempat terbit lah, ya. Manba, tempat terbit, tempat muncul kalau kami sebut. Ya. Tempat dia zuhur. Wa manba boleh juga disebut sumber raqa'iq al-latifah, kelembutan, kehalusan, al-muqayyadatin nasutiyah, yang sifat lembut itu dilekatkan, dikaitkan kepada sifat-sifat kemanusiaan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Itu maksudnya. Yang pertama bernama Ahmad. Jadi Ain Bahril Haqa'iq huwa Ahmad. Manba'ir Raqa'iq Al-Latifah huwa Muhammad. Huwa. Tapi Ahmad lahut, Muhammad nasut. Ahmad itu di alam rahasia, dalam rahasia disebut alam ketuhanan. Sedangkan Muhammad di alam kemanusiaan. Nasutiyah, nas, manusia. Faham? Faham kita terus. Laju. Sahih, ibarat sahih. Suratil jamal wa matla'il jalal. Mal farq bainal jamal wal jalal? Kenapa Jamal dulu baru Jalal? Kenapa tidak Jalal dulu? Inilah rahasia latifah, rahasia raqiqah, rahasia rahmah. Rahmah itu diibaratkan dengan banyak ibarat. Ada Rahman, Rahim, ada Rauf, ada Wadud. Tapi ada lagi, yaitu Jamal. Apabila dipandang, tumbuh rasa cinta. Tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Yang punya ini terpancar di wajahnya, dalam dirinya. Jamalullah, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah satu nasyidnya, satu syair. Ya Jamalu, ya Jamal. Wahai yang memancarkan indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini diungkap? Karena tidak ada yang dapat bayangkan Allah. Ada yang ingat masa pertemuan dengan Allah dulu? Ada yang angkat tangan? Saya jadi muridnya langsung. Silahkan angkat tangan. Kalau ada yang ingat masa dia bertemu Allah. Orang ini bukan orang sembarang. Siapa yang ini? Wali pun kadang lupa. Dia ingat ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat tanpa ingat. Saya tak tahulah ibaratnya. Dia menangis tapi tidak tahu apa sebab dia menangis. Kalau tuan-tuan merantau jauh, datanglah hari raya Lebaran, ya, hari raya Idul Fitri. Takbiran Allahu Akbar, Allah bernangislah. Jauh dari kampung, nangis.
karena jauh dari kampung. Allahu Akbar. Teringat masa dulu belia, masa muda. Betul? Apabila orang ini sudah masuk kepada alam ma'rifat, disebut nama Nabi Muhammad, dia teringat, ruhnya ingat, fikirnya tidak ingat. Maka yang dapat mengingat itu tidak hanya akal. Maka orang-orang yang doktor, yang master, yang profesor, yang ahli akal, ahli jidal, ahli debat, jangan fikirkan bab ini. Kenapa orang fatwakan salawat ini sesat? Karena dia fikirkan, akal dia tak sampai. Tapi jika dia rasa dengan ruhnya, dia akan bergetar. Maka ada orang kemudian yasih, bersuara tinggi karena jeritan itu. Bagi saya itu bukan tidak apa-apa. Cuma yang tidak faham dikira itu kesurupan. Mana ada disebut nama Allah lalu orang kesurupan jin, yang ada jinnya hilang. Ya. Suratil Jamal wa Matla'il Jalal. Surah. Ini surah. Allah laisa bijismin. Allah bukan jisim, bukan juga surah, bukan juga rupa. Kenapa bayangkan sesuatu yang tidak rupa? Maka ahli-ahli neurologi mengatakan otak ini, akal ini tidak mampu membayangkan, mengimajinasikan, mengingat sesuatu yang tidak ada rupanya. Allah tidak perlu rupa, tidak ada rupa, laisa bisurah. Karena kalau dia ada rupa, dia bukanlah Allah, dia makhluk. Maka tidak sangguplah akal berfikir. Allah berilah rahasia jamal pada surah wajah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga apabila orang menatap wajahnya, wajah nurnya, dia terhubung, terkoneksi kepada wajahullah. Itu maknanya lebih kurang. Itu suratul jamal. Jadi suratul jamal, wajah yang penuh kasih sayang. Baru suratul jalal, wajah yang penuh ketegasan. Betul bahasa Melayu, tegas. Jalal, tegas, keperkasaan. Sifatnya bukan Rahman Rahim, sifatnya Qahhar, Muntaqim, lainnya. Maka didahulukanlah jamal daripada jalal. Ada mursyid yang lebih dominan dalam dirinya suratul jamal, maka dia senyum hatta kepada pemaksiat. Dia bergaul, dia berkawan kepada orang yang tidak hanya satu agama. Tapi ada mursyid yang bertahta dalam dirinya pancaran suratul jalal. Orang ini tegas, ya. Biasanya orang-orang ini ahli kalam, ya. Dia tegas. Mungkin mufti-mufti dapat cahaya jalal, ya, maka tegas-tegas. Kita husnuzan, berbaik sangka. Majlal uluhiyah, dialah Nabi Muhammad disebut dengan majla. Apa arti majla? Tempat Allah menyatakan keilahiannya. Hanya dia yang sanggup. Nabi Musa tak sanggup. Nabi Musa hanya pandang nur, pingsan. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi mengatakan, nur apakah yang terlihat oleh baginda Nabi Musa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalam beliau, Sidi Ahmad. Majlal uluhiyah, ialah Nabi Muhammad tempat Allah menyatakan
sifat-sifat uluhiyahnya. Apa perbezaan antara uluhiyah dan rububiyah? Uluhiyah ahad mutlak, dia seorang. Sedangkan rububiyah dia mutlak dalam mencipta makhluknya, mentadbir alam semesta. Ini lain dengan istilah kelompok sebelah ya, kelompok yang situ tuh ya. Dia juga punya tauhid uluhiyah rububiyah. Beza, jauh. Farq ba'id. Ya, mereka guna itu untuk nyalah-nyalahkan kita. Kita tidak guna istilah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tambah faham kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ulama kita mengatakan syuhudul wahdah, memandang kepada yang esa. Siapakah yang memandang dia juga? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini disebut dengan syuhud wahdah al-uluhiyah. Dia memandang keesaannya sendiri. Dia memandang keesaannya sendiri disebut dengan uluhiyah. Apabila ia memandang dirinya dalam keragaman makhluk, memandang keesaan dirinya dalam ragamnya ciptaannya, disebut rububiyah. Disebut apa? Apabila tuan-tuan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, atau tuan-tuan zikir la ilaha illallah, siapakah yang menggerakkan kita baca la ilaha illallah? Allah. Kita mengatakan Allah ma'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu lisanku, kuatkan qalbuku untuk menahan rahasia kalimah la ilaha illallah. Jika Allah tak bantu, kita tidak sanggup baca la ilaha illallah. Maka seorang yang mentalkinkan zikir tidak akan mampu mengalirkan madad ilahiyah kepada muridnya kecuali dia memasongkan dirinya empty, zero. Tidak ada lagi dirinya, yang ada hanya hadiah Allah Subhanahu wa taala. Barulah la ilaha illallah, idza dzukirallah, disebut saja nama Allah, qalbunya bergetar, qalbunya guncang, badannya kemudian bergoyang. Jika bersuara-suaranya menjadi tinggi, itu bukan kesurupan. Mana ada orang kesurupan baca la ilaha illallah? Tidak ada. Itu orang sedang mabuk kepada Allah. Orang mabuk rufi'al qalam. Jika mabuk minum khamar pun hukum diangkat. Kenapa mabuk kepada nama Allah hukum tidak diangkat? Wal aula, maka lebih aula, lebih utama, lebih prioritas, lebih priority orang yang mabuk kepada Allah, dia dimaafkan. Ma'fu jika dia kemudian mengeluarkan kalam-kalam yang aneh, Allah maafkan. Allah maafkan insya-Allah. Tapi saya berdoa semoga Allah jaga lisan saya untuk tidak terjebak, terjatuh, tergelincir kepada syatahat-syatahat. Amin ya Rabbal alamin. Begitu juga guru-guru kita semua. Amin. Amin Allahumma amin. Apabila kita baca nama Allah la ilaha illallah, itu Allah berbicara, bersaksi melalui rububiyahnya. Dialah Rabb, kita ini marbub. Dialah pencipta, kita yang dicipta. Inilah rahasia daripada hizib Imam Nawawi, ya, hasbiyar Rabb, ya, minal marbubin. Cukuplah Allah ar-Rabb. Ini tauhid rububiyahnya ulama-ulama wali Allah. Daripada semua marbubin, semua yang dirububiyahkan. Nah, panas pala. Dadanya panas.
harus saya ulur-ulur ya. Kalau tidak saya pun bisa nangis. Ya, harus ulur-ulur sebentar. Al-madad ya Rabb, al-madad ya Rabb. Wa sirri itlaqil ahadiyah. Nabi Muhammad itu disebut sir, rahasia. Rahasia tadi kita sudah urai. Apakah dia dibuka di mana-mana, di sembarang tempat, atau dia dijaga? Dia dijaga di tempat yang paling aman. Inilah sir. Itlaqil ahadiyah, kemutlakan ahadnya Allah Ta'ala, yang dapat memahami hakikat Allah itu Allahu Ahad hanya Nabi Muhammad SAW. Maka sehebat apapun zikir puan-puan, tuan-tuan, ya syai-syai, habaib, tidak akan dapat sampai wusul kecuali bersolawat walaupun barang sekali. Maka as-salawat itu bukan hanya mustahab, mandub, sunnah. Salawat itu wajib. Karena salawat telah ada sebelum kita ada. Salawat sudah ada sebelum salat kita ada. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dengan qadimnya, azalinya bersalawat kepada Nabi. Waktu itu nama Muhammad belumlah zuhur, masih disimpan dalam kumun Ahmadiyah, dalam kanz Ahmadi, dalam rahasia benteng Allah yang disebut Ahmad. Masih disimpan. Masih disimpan. Dulu belum ada Muhammad bin Abdullah di zaman qadim yang tadi disyarah, diurai oleh sahabat saya. Kana, ya, yang menunjukkan dahulu, madhi. Majlal uluhiyah wa sirri itlaqil ahdiyah. Maka siapa saja wali, dia hanya wusul dengan Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Tidak ada orang wusul kepada Allah kecuali melalui satu pintu saja, babu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ambil syariatnya, harus ikut tariqatnya, harus dia ikut hakikatnya sehingga berbuah menjadi ma'rifatnya. Ya. Salat tanpa hakikat tidak ada makna. Salatnya tidak ada khusyuk, mafi lazat, tidak ada lazat. Ya. Ma'arshi istiwa'i dzat, wajhi mahasin sifat. Ini tidak semua ibarat saya jelaskan, karena ada kalam-kalam yang berbahaya. Ya. Ini pun sudah berusaha untuk menghaluskan ibarat supaya tidak salah faham, supaya tak difatwakan sesat nanti. Kalau difatwa sesat nanti Sidi Ahmad dianggap wali syaitan sama orang. Nanti saya yang disalahkan. Ya, saya tidak mau bersalah kepada beliau. Ya. Arsy istiwa'i dzat, singgasana istiwa izzat. Istiwa secara harfiah, secara lughat berarti merata-rata. Tapi itu secara bahasa. Imam Mula Ali Al-Qari, Imam Subki, hatta Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan salah satu kelompok sebelah, dia pun faham istiwa itu punya makna lebih dari 15. Lebih kurang 15. Tapi Ibnu Taimiyah memilih lafaz istiqrar. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Dia pilih makna itu. Tapi Ibnu Taimiyah tidak bermaksud jisim. Dia tidak bermaksud jisim. Tapi syibhut tajsim. Hampir mirip, cenderung kepada tajsim.
Tapi apalah daya, Ibnu Taimiyah kemudian dituduh sesat. Di zamannya masuk penjara, wafat dalam penjara. Ghafarallahu lahu. Kita pun tak benci pada Ibnu Taimiyah karena dia masih cinta kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia masih cinta. Jika dicinta oleh Allah, kita cinta dia. Ya. Afallahu anna wa anhu. Amin. Ulama ahli kalam, ahli sifat 20, arti istiwa dengan dua manhaj. Ada yang mengatakan istawa hanya Allah yang tahu. Yang kedua itu disebut taslim, tafwid, diserahkan maknanya kepada Allah. Dan yang kedua mencoba mentakwil, tapi tidak menolak sifat istiwa. Ini perbezaan antara Asy'ariyah, Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mentakwil, tapi dia mentaktil, menolak sifat istiwa. Dia kata istiwa bukan sifat Allah. Ini Mu'tazilah. Ahlus Sunnah sebagian, dia kata istiwa artinya berkuasa, tapi istiwa tidak boleh diingkari. At-ta'wil ma'al itsbat. Sedangkan Mu'tazilah at-ta'wil ma'at ta'til. Ini farq, perbezaan abadi antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, kalau ilmu kalam turun naik kepala, ilmu ma'rifat turun ke dada. Begitulah terus, ya. Supaya saya tidak jazab juga, tidak syatahat, ya. Kita bola-balik, ya. Supaya kembali sadar, ya. Baik. Singasana istiwa izzat, apa maknanya? Inilah uraian daripada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsyis istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, istawa, meliputi kepada arasnya. Ahli kalam, ahli akidah berdebat, tapi salah fokus. Dia berdebat mengenai mana istawa. Sedangkan Allah memulai dengan Ar-Rahman. Di dalam bahasa Arab balaghah, seharusnya fi'il fa'il. Istawa Ar-Rahman 'alal 'arsy. Ini jumlah fi'liyah. Ini biasanya jumlah fi'liyah yang mufidah. Tapi kali ini Allah majukan fa'ilnya Ar-Rahman, supaya makhluk-makhluk ini tidak sibuk dengan debat apa itu istiwa. Apa makna istiwa? Ada 15, seperti saya urai barusan. Tidak. Supaya orang kemudian tertuju qalbunya, fikirnya kepada makna Ar-Rahman. Arasy Allah itu makhluk akbar khalqillah, makhluk paling besar, meliputi alam semesta. Apabila Rahman Maha Mengasihi meliputi kasih sayangnya kepada arasy, berarti kasih sayangnya meliputi langit dan bumi. Maka tiada satu biji zarah pun kecuali ada tajalliyat, ada percikan rahmat Allah di situ. Dan Nabi Muhammad disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahman namanya, sifatnya rahmah. Sifatnya itu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna kalam Imam Al-Mursi, Abu Al-Abbas Al-Mursi, syekh daripada Imam Ibn Athaillah Sakandari, sahibul hikam. Apa kata beliau? Jika aku gaib dari pandang wajah Rasulullah satu lahzah saja, satu saat saja, sesaat saja, maka aku kafir. Maksudnya kafir nikmat. Abu Abbas Al-Mursi.
Berarti dia melihat Nabi dalam keadaan yaqzah. Wah, hati-hati nanti ada yang fatwa Abu Abbas Mursi zende. Ya salah. Nah, tidak begitu. Yang dipandang oleh Sayyidina Abu Abbas Al-Mursi adalah rahmah. Oleh karena itu, ketika kakek daripada Ibnu Athaillah mengkafirkan dia dan bernazar setiap kali khutbah mengatakan asyhadu anna Abul Abbas Al-Mursi tilmiz Abil Hasan Asy-Syadzili kafir 7 kali. Murid-murid lapor mengadu kepada Sidi Abul Abbas Al-Mursi. Apa kata beliau? Jangan, biarkan dia. Saya berdoa semoga nanti dari sulbinya lahir yang akan mewarisi ilmu saya. Ternyata rahasia makrifat di dalam dadanya masih disimpan. Nanti dibagi-bagi. Salah satu murid yang dapat pewarisnya adalah Sidi Ahmad ibn Athaillah. Kenapa Idris belakangan? Ya, nanti belakang sama, itu pewaris juga. Tapi ini masa tahun Ibnu Athaillah wafat 709 Hijriah. Sedangkan Sidi Ahmad lebih belakangan lagi. Ya. Ma'rifatnya lebih banyak lagi. Sidi Ahmad bin Idris. Apa yang terjadi? Karena Sidi Abul Abbas Al-Mursi tidak membalas tuhmah, tuduhan, cobaan kepada dia, Allah kemudian atur kakek Ibnu Athaillah punya istri, istrinya punya anak, anaknya melahirkan cucunya bernama Ibnu Athaillah berguru kepada Abul Abbas Al-Mursi. Lalu ditanya oleh murid-murid yang sudah tua, sesepuh, wahai Sidi Abul Abbas, kenapa engkau dulu tidak balas? Apa jawaban beliau? Saya malu kepada Rasulullah rahmatan lil alamin ketika dia dilempar dengan kotoran-kotoran onta oleh orang-orang Taif. Rasulullah tidak mengatakan ya Rab ahli Taif, tidak. Ya Allah hancurkan orang-orang Taif, balik bumi Taif, tidak. Guncangkan Taif, tidak. Tak pakai hizib bahar dia, tak pakai hizib nasar dia. Apa yang digunakan oleh beliau? Beliau gunakan setiap nabi. Kata Nabi Muhammad, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana khabba'tuha. Setiap nabi punya doa yang tembus langsung kepada Allah, tapi aku menyimpannya jadi syafaat. Setiap wali mempunyai nama-nama asma al-izam, nama-nama yang agung, ismul azam. Jika dia angkat tangannya baca nama itu, Allah angkat doanya. Abul Abbas Al-Mursi tidak angkat tangan, tapi dia balik tangannya dan dia mengatakan, ya Allah, aku malu kepada Rasulullah. Dia lempar dengan orang sebandar, lempar Rasulullah, usir Rasulullah. Tapi karena dirinya adalah manba'ur rahmah, adalah sumber semua kasih sayang, maka beliau pun tidak balas. Abul Abbas Al-Mursi Al-Waris Al-Muhammadi, sahlah disebut sebagai pewaris akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka pewaris Nabi bukan orang yang boleh baca kitab, bukan. Nabi Muhammad ummi, tak baca kitab ini, tapi baca kitab di alam Jabarut. Lebih hebat mana? Maka semua profesor, doktor, hari semua tuan guru yang hebat baca kitab.
yang dibicarakan Nabi Muhammad yang ummi? Manakah yang lebih mulia? Yang bergelar PhD, doktor, mampu baca kitab kuning, kitab Jawi, atau Nabi Muhammad yang diceritakan di kitab-kitab itu? Inilah Allah bolak-balik fikiran kita, supaya orang alim tidak sombong dengan keilmuannya, supaya ahli ma'rifat tidak lupa ma'rifatnya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kita ini terjemah ummi, tak baca ini secara lughah betul. Nabi mengatakan inna ummatun ummiyah, hadis Bukhari, hadis sahih. Ya, kami umat yang ummi, tidak menulis, tidak berhitung. Tapi dalam makna yang lain, ya, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulah. Ummi, mana al-um? Apa arti ummi? Induk, ibu, sumber. Maka an-nabil ummi, makna lainnya adalah nabi sumber daripada wujud, sumber dari ma'rifat. Nabi Adam karena memandang kepada nama Nabi Muhammad SAW selamat. Tapi Azazil, iblis, la'natullah alaih, dia tidak khasyaf, padahal dia ahli zikir. Ternyata dari dulu banyaklah ahli kuli-kuli zikir ni tidak khasyaf, karena dia merasa zikirnya lebih banyak daripada orang lain. Suluknya lebih sempurna dari suluk yang lain, khalwatnya lebih hebat daripada khalwat yang lain, thariqahnya lebih cepat, lebih laju daripada thariqah yang lain. Hati-hati, nanti tidak menjadi wali Allah, menjadi wali syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Wajhi mahasinis sifat, wajah keindahan sifat. Apa arti wajah? Ini wajah, wajah tu wajhiyah, wajah tu wajhiyah, apa artinya? Wajah tu, aku hadapkan. Maka wajah itu tempat menghadap. Saya jika bertemu tuan-tuan, yang saya lirik, saya lihat lututnya, kakinya atau wajahnya? Wajah. Ini wajah jismiyah, alam mulkiyah, alam materi. Jika disebut wajhullah, wajah Allah, Allah bukan materi. Yang bukan materi itu disebut wajhul uluhiyah. Tapi ada wajah yang Allah sudah nyatakan, manifestkan, Allah pantulkan, disebut wajhur rububiyah. Itulah wajah Nabi Muhammad SAW. Keindahan wajah ini Allah simpan pada wajah Nabi Muhammad, tapi ditutup dengan kulit Muhammad bin Abdullah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya, ketika mengkisahkan Sayyidina Yusuf, ajmalu rijal fil alam, laki-laki paling gagah. Apa lagi istilah di sini? Paling apa? Paling handsome, bahasa Inggris, sama lagi. Tampan, paling tampan di alam semesta. Apa kata Nabi? Jamaluhu nisfu jamali. Jamalnya, indahnya, tampannya Sayyidina Yusuf itu baru separuh daripada tampanku. Tapi Allah tutup dengan wajah Muhammad bin Abdullah. Siapa yang memandang Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar tak mampu menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar selalu menunduk. Itulah rahasianya. Kenapa dalam Thariqat Naqsyabandiyah yang bernas nisbat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mata selalu ke bawah. Nazar berqadam, ya,
an-nazrah ilal qadamain, memandang kepada qadam. Seingat saya begitu ibaratnya. Inilah maknanya. Maka Abu Bakar tak mampu sedikit pun mengisahkan, menceritakan kepada siapapun indahnya wajah Nabi SAW, kecuali seorang perempuan yang punya domba, punya kambing. Ketika Nabi ditemani Sayyidina Abu Bakar hijrah dari Makkah kepada Madinah, ada seekor kambing yang punya susu, tapi kurus, berpenyakit. Kambing ini tidak dapat perhatian, tidak dapat kasih sayang daripada sahibahnya yang punyanya. Nabi SAW mengatakan, wahai puan, izinkan aku ambil susu daripada kambing kurus ini. Lalu Sayyidina Nabi SAW urut-urut. Jika ada benda diurut namanya, dipicik-picik, ya, sedikit-sedikit. Lalu bagian susunya Nabi genggam, keluarlah air. Itulah susu paling mulia di alam semesta. Air susu yang keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW. Al-laban al-Muhammadi yakhruj min yadihi al-syarif Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim. Si perempuan melihat, siapa ini orang ini yang tangannya penuh keberkahan, sentuhannya mengalirkan keberkahan, mengalirkan madad, mengalirkan barakah warahmah. Perempuan nilirik wajah Nabi Muhammad. Dia tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad, ya? Maka apabila kita baca sekarang semua kitab sirah Nabi, yang paling lengkap bercerita tentang wajah Nabi itulah perempuan. Itulah namanya yang disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah. Ya, namanya nanti tanya kepada guru-guru kita, ya. Ummu Ma'bad. Itu Masya Allah, hanya dia yang berani, karena dia tidak tahu. Sayyidina Umar hanya separuh lihat, tak berani lagi. Sayyidina Utsman pemalu, Nabi lihat mana, dia lihat mana. Yang hanya berani Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali tidak lihat fisik Nabi, karena dia adalah pintunya Rasulullah. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Ini hadis sahih, didhaifkan oleh Albani. Ini hadis sahih, mutawatir, ya. Sudah diisbat, ditaqrir oleh Sidi Al-Ghumari, ya. Sudah ditemukan, dikumpulkan semuanya, mutawatir. Ana madinatul ilmi, akulah bandar ilmu, akulah kota ilmu, akulah negeri ilmu, gerbangnya Sayyidina Ali. Maka tiada thariqah sufiah hari ini kecuali bersilsilah, bersanad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hatta thariqah Naqsyabandiyah yang punya silsilah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun punya sanad silsilah kepada Sayyidina Ali. Semua thariqah. Hatta Sidi Ahmad pun bersanad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Khalas, cukuplah. Oke, khalas. Gimana, tunggu. Saya ikut perintah beliau. Ya, saya rakyatnya sekarang, dia rajanya sekarang. Ya, sahibul bait. Oke, khalas. Pendek cerita, Nabi Muhammad SAW, dia punya nama yang semua namanya berkaitan dengan ma'rifatullah. Jadi semua nama Nabi
itu adalah rahasia ma'rifatullah. Inilah yang kemudian dibongkar oleh Sidi Ahmad, ini dibongkar oleh para wali-wali. Ya, maka di ujung nanti ada disebut ya Ahmad, ya Muhammad, ya Siraj al-Awali, ya Abul Qasim. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ya Ahmad, ya Muhammad. Ya Ahmad, di dalam Al-Quran berapa kali muncul Ahmad? Nama Ahmad berapa kali di dalam Al-Quran? Satu kali. Sini Syekh Muhammad Bahauddin Al-Baitar pensyarah salawat ini pun mengatakan hal yang sama. Ya, innama yudhkar marrah wahidah. Ahmad hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran karena Ahmad adalah tajalli Ahad. Ahad itu Maha Esa satu, maka la yasdur min ahad illa wahid. Ini kaidah yang pernah dikeluarkan oleh ulama-ulama sufi dan mereka ittifaq, sepakat, muafakat. La yasdur minal ahadi illa al-wahid. Tidaklah terbit dari ahad kecuali wahid. Ya. Maka ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul ya Muhammad, itu terjemah biasa. Kul ya Ahmad, huwallahu ahad. Maka yang dipanggil mukhatab di situ adalah ruh Ahmad, karena tutup ujung ayatnya adalah ahad. Ini bukan hadis. Ingat, ada satu kalam ditulis oleh Muhammad Al-Ghawth ya, dalam kitabnya Jawahirul Khamsah. Ana Ahmad bila mim, ana ahad bil mim. Itu kalam ilhami, bukan hadis. Tolong jangan salah paham. Jadi wali-wali ini ketika sampai kepada surat As-Saff, ismuhu Ahmad, lalu Allah bagilah di dalam qalbunya kalam ma'rifat, ilham. Seakan-akan Allah berkalam. Apa kata Allah? Ana Ahmad bila mim, ana ahad bil mim. Jangan salah paham. Aku hanya engkau kenal, aku yang ahad hanya engkau kenal dengan Ahmad, yaitu ada mimnya. Maka tetap berbeza antara ahad dan Ahmad. Ahad bukan Ahmad, maka Khalik bukanlah makhluk. Ar-Rabbu Rabbu ala abdu abdu. Allah tetaplah Allah, Tuhan. Kita hamba tetaplah hamba. Huruf mim itu hijabnya 70.000 cahaya. Maka Ahmad bukanlah ahad. Tapi jika engkau hendak mengenal rahasia ahad, harus melalui rahasia mim pada Ahmad. Mim itu diturunkan lagi jadi adalah Muhammad. Itulah mimnya menjadi mim Muhammad. Bertambahlah mim, itulah mimnya syariat. Mesti kita ambil syariat. Siapa yang tidak ambil syariat, tazandaqa, dia pasti zindik. Siapa yang bersyariat tidak ambil hakikat, dia fawailul lil musallin. Dia salat tapi Allah kemudian kutuk dia, karena dia tidak menyembah Allah, dia hanya menyembah fikirannya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ini barangkali yang dapat saya urai dengan izin Allah. Saya minta ampun kepada Allah jika ada uraian yang salah. Saya minta maaf kepada ruhani Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi jika ada ibarat-ibarat yang tidak berkesuaian. Tapi insya Allah ini sesuai. Karena pun saya dari tadi bertawasul, dari Seremban saya tawasul terus kepada Sidi Ahmad. Saya ziarah kepada
mursyid-mursyid Ahmadiyah, ya, sampai kepada terakhir di Linggi, ya, Sidi Jamaluddin bin Idris. Saya pun ziarah, saya minta izin, ya Sidi, walaupun alam kita sudah berlainan, tolong izinkan saya, karena orang yang mencintai engkau, Sidi Syekh Abdurrahman bin Ja'far, minta saya urai ini. Sebelum saya duduk di sini, saya belum tahu mau cakap apa. Ya, karena yang saya baca lain, yang saya tawajuhkan lain. Karena ilmu ini tidak bisa dihafal, tidak bisa dihafal. Kitab hikam, kitab Ihya Ulumuddin tidak dapat dihafal. Ini ilmu zauqiyah, ilmu madad. Maka jika benar itu barakah para wali, bukan ilmu saya. Saya pulangkan kepada Allah, saya serahkan kembali kepada Sayyidina Muhammad SAW, pewarisnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kita pulangkan semuanya kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.